it shine for all it's worth. Every heart and every soul longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what you've begun. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan. Luar biasa. Warga kerajaan Allah, apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat luar biasa ya. Kerajaan Allah ada. Yes, yes. Masa warga kerajaan Allah kalah sama warga dunia? Ya, jangan dong. Ya, luar biasa. Yang datang dengan iman malam hari ini, saya mau lihat tangan-tangan yang datang dengan iman. Datang sama Tuhan bawa iman. Amin. Yakin Tuhan kerjakan sesuatu yang ajaib. Amin. Kami sungguh yakin Tuhan, Kau hadir di tengah kami Bapa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mulai bagi nama Tuhan Bapa di sana. Ku menyembah dan kudus hadirat-Mu. Hampiri katanya, tata kasih karunia.
yakin saya udah untuk bangkit berdiri bersama harapan. Ku menyembah Engkau. Mari Bapak Saudara, ini saudara angkat sebuah nama Tuhan. Yang di belakang boleh maju, kita isi bangku-bangku di depannya. Oke, ya, umat Tuhan. Umat Tuhan sekalian, puji Tuhan malam hari ini. Kita percaya dalam puji-pujian umat Tuhan ada kuasa. Sekali lagi malam hari ini, yang datang dalam umat kamu datang aja. Yang datang kepada Tuhan dengan iman. Malam hari ini malam spesial.
dalam hatimu. Percayalah, yakinlah Tuhan bekerja atas hidupmu. Lewat puji-pujian Tuhan bisa bekerja. Amin. 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 Pujilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Yes, kau pada kuasa dengan pujian. Menaikkan pujian malam. Allah kita berkata, atas pujian umatnya. Allah kita berkata, atas pujian umatnya. Kita Allah lagi, berarti kita bersama berlari dengan kasih-Nya. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Dengan jiwa segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Kemuliaan buat Tuhan malam hari ini. Yeay. Lagi. Angkat kemuliaan adek. Setelah umat Tuhan. Allah kita berkata, atas pujian umatnya. Allah kita berkata, atas pujian umatnya. Kita akan kami kita bersama berlari dengan kasih-Nya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka lagi buat Tuhan dengan jiwaku. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian. Saya mau lihat tepuk tangannya buat Tuhan di atas kepala. Percayalah pujian terjadi atas hidupmu ketika pujian dinaikkan buat Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Berjadilah hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan Allah. Yang sanggup membuka kekuatan Allah. Yang sanggup membuka kekuatan Allah. Oh, oh.
Luar biasa sama Tuhan malam hari ini. Sebelum duduk, salam dulu kiri kanan. Disapa dulu kiri kanannya. Katakan, ih luar biasa loh karena ada Tuhan dalam hidupmu. Luar biasa sama Tuhan malam hari ini karena ada Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Jemaat Tuhan. Di antara kita. Kami sudah ada di sini dan kami percaya Allah juga hadir bersama dengan kami melalui Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus bukan sekadar menyertai kami, tapi diam di dalam kami. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami, urapi kuduskan hamba-Mu, mampu mengangkat hati Tuhan, sehingga mereka pulang dipuaskan dengan firman. Dalam nama Yesus kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Orang-orang di sini pada keringetan semua. Saya pernah khotbah di ruangan ini sih. Ya, pulang-pulang udah mandi sauna. Baik Bapak Ibu sekalian, nama saya Pendeta Abraham Suara, dan jangan kaget kalau saya setiap pelayanan pakai peci. Mengapa? Karena GPI menghargai suku di mana bertempat tinggal atau lokasinya. Dulu Natal GPI se-Jakarta itu yang hadir pakai baju Betawi atau kostum Betawi, baik yang laki maupun yang perempuan. Nah, saya kemana-mana di mobil banyak bentuk-bentuk peci. Ya, sebenarnya kalau Betawi warnanya merah atau putih begitu. Saya baru pulang dari Malaysia dan khotbah di Brunei, khotbah Paskah di Brunei bulan April lalu. Saya pakai
boleh katakan ikat kepala asli dari Malaysia. Saya dapat dari Miri gitu ya. Saya khotbah di Riau juga pakai namanya tanjak. Saya khotbah di Singapura pakai peci Melayu. Ya. Di Bandung saya pakai ikat kepala kayak KDM warna putih itu. Kang Deddy Mulyadi. Saya khotbah di Jogja, saya pakai gelangkong. Ya, dan saya khotbah di sini, maaf nggak matching karena saya khotbah di Papatian, lalu pecinya saya taruh di toilet, lupa nggak saya bawa. Rezeki dia, udah pakai aja lah. Ya, baik, demikian firman Tuhan, karena judul firman Tuhannya adalah mengapa saya pakai peci. Sudah selesai angkat? Belum ya? Oke. Bapak Ibu sekalian, saya tidak kontak dengan WL tadi untuk mau khotbah apa. Saya sempat ragu-ragu ada dua bahan khotbah. Banyak orang memikirkan nggak ngeh itu apa ya? Bahasa Bataknya apa? Nggak ngeh itu. Ada orang Batak, nggak ngeh, nggak apa. Bahasa Bataknya apa? Nah, saya bukan orang Batak, tapi saya tahu bahasa Bataknya nggak ngeh itu adalah nggak ngeh itu. Itu bahasa Bataknya itu. Nggak ngeh itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa disadari bahwa orang berpikir tidak ada yang mustahil itu hanya bagi Tuhan, tetapi sebenarnya bagi kita, nanti kita bahas. Oke, kita lihat Alkitab kita di dalam Matius 17 ayat yang ke-14 sampai ayat 21. Oke, Matius 17 ayat 14 sampai 21. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Mohon maaf, saya hari ini khotbah banyak, bisa nggak pinjam kursi? Kalau Pak Gilbert kalau khotbah sampai kursi itu, ya. Bapak gembalanya, maka sekalian ngajarin saya khotbah. Di gereja kami, menantu saya ngasih kursi sama meja gitu ya. Saya kalau khotbah di kursi aja. Sebenarnya bukan kayak Pak Gilbert yang niru saya, karena kan saya lebih tua. Oke ya, saya baca ayat genap, saudara baca ayat genap. Bisa baca? Bisa. Ada pernah seseorang saya suruh baca, nggak bisa, itu nggak bisa juga pakai kacamata, nggak bisa juga, nggak taunya buta huruf. Nah, kalau buta huruf sini pun nggak bisa baca ya. Oke, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Datangnya, kasihani anakku, dia sedang dan sangat menderita. Dia sering jatuh ke dalam api dan jatuh sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi perhatikan, mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah anak
keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia berkata, dia dapat mengusir setan itu. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesali saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ini tidak dapat diusir kecuali Bapak Ibu sekalian, ada orang yang anaknya sakit ayan. Anak ini dibawa kepada murid-murid Yesus, tetapi murid-murid Yesus tidak bisa menyembuhkannya. Lalu akhirnya datang kepada Yesus. Mengapa murid-muridnya tidak bisa menyembuhkannya? Nah, ini yang kita pelajari. Yesus bilang, kamu kurang percaya. Bukan tidak percaya, kurang. Kamu kurang percaya. Nanti kita bahas sedikit dalam bahasa Inggris. Percaya itu ada dua, belief dan trust. Kamu hanya nyampe pada belief, bukan trust. Belief itu percaya, trust itu mempercayakan diri. Ini beda. Nona siapa? Jessica. Kamu Siska? Jessica. Jessica yang ngasih kopi itu, sianida. Oh, udah kamu udah keluar. Hati-hati itu kepala kena sianida. Jessica, ada handphone nggak? Bilang, kasih buat saya. Percaya nggak nanti saya akan kembalikan? Yakin? Saya orangnya berubah. Yakin? Benar? Yakin? Gak dibalikin nggak apa-apa. Jangan, berarti nggak yakin kan? Nggak boleh. Itu namanya percaya. Belief. Tapi kalau mempercayakan diri, trust, itu bukan begitu. Saya minta ada ilustrasi orang maju ke depan. Pak, siapa yang paling Pak? Meki, baik Pak. Sama satu lagi yang apa Pak ada? Ya, Pak. Brady. Freddy. Brady. Ya kebanyakan roti jadi bread. Pak Meki saja menghadap saya, kakinya dirapatkan. Saya tanya sama Meki saya, kalau Bapak saya dorong, kira-kira Pak Brady mampu menahan badan Bapak nggak sampai jatuh ke mimbar ini? Percaya nggak? Percaya. Apa dasarnya? Karena ada Roh Kudus seperti bukan. Jangan sok lagi. Kenapa? Karena dia menjaga di belakang. Menjaga kalau betul pemahaman. Kemungkinan. Jadi nggak percaya. Tapi kok ada kemungkinan? Percaya itu ada kemungkinan nggak? Tidak. Ya kok kemungkinan? Hai? Percaya? Percaya?
percaya. Alasannya? Iya, alasannya kenapa kok Bapak yakin tubuhnya nggak akan jatuh sampai ke tangan ini kita ini? Ini pasti orang Indonesia. Orang Indonesia itu bisa jawab, tapi kalau ditanya kenapa, dia bingung. Karena orang Indonesia salah pendidikan. Ulangan itu pilihan ganda. Jawabannya A. Kenapa A? Ya pokoknya A. Ya kenapa? Itu hitungannya A gitu. Kenapa? Karena yang pertama, badan beliau lebih gede. Oke? Yang kedua, you bilang sama dia, Pak Melki, jangan takut kalau seandainya kamu didorong sama Pak Bram, saya akan menahan kamu. alasan yang kedua yaitu perkataan dari Pak Brady. Oke? Kita praktekkan. Mohon maaf ya, namanya juga permainan, kadang-kala ada masalah, nanti jatuh terbentur kepala, tapi tenang aja. Saya ini janji kepada saudara, saya bertanggung jawab penuh untuk mendoakannya, untuk biaya BPJS. Siap ya? Bapak Brady siap ya? Oke? Oke, sekali lagi. Dapatkan lagi. Nah, Pak Brady belum pras, masih pilih. Balik Pak ke kandangnya. Tunggu Bapak masuk. Saya cari lagi satu orang. Tuh, anak muda yang di depannya orang minum tadi. Yang betul. Ya, yang betul kan. Ini WR tadi bukan? Bukan. Ya. Kamu percaya Pak Brady? Oke. Rapat dari nanti. Siap? Nah, ini betul. Ini keras. Dari mana tahunya? Bedanya di mana? Relajaan. Bedanya di mana? Begini, kalau dia coba kayak tadi ya, Pak, kalau dia didorong kakinya tenang aja begitu. Tapi kalau Pak nanti begini, Anda nggak percaya kalau Pak Brady itu kuat menahan tubuh yang kurus. Ya, oke, terima kasih ya. Hadiahnya menginap gratis 3 hari 2 malam di rumah duka. Kalau mau diambil silakan. Oke. Jadi kita itu hanya sampai pilih bukan pras. Kalau Anda dan saya percaya, nggak perlu nanya sama Tuhan, kenapa sih ini terjadi? Tadi pagi saya khotbah di sebuah gereja. Temanya ketika Yesus sengaja tidak menolong, ketika Yesus sengaja tidak datang ke rumahnya Lazarus. Itu Yohanes pasal 11. Nggak perlu nanya kenapa ini, kenapa itu. Percaya aja. Ada ilustrasi bagus. Kalau kita naik pesawat, ada guncangan, kita takut. Tapi kalau bayi diguncang-guncang malah tidur. Karena bayi itu pasrah percaya bahwa Tuhan, bahwa ibunya, bapaknya itu mampu menjaganya supaya nggak jatuh. Ya, nanti sejarah yang menyatakan, nanti Anda lihat Google aja ya untuk mempercepat waktu. Apa
kalimat Yesus, engkau bilang sama gunung pindah, maka akan pindah. Siapa yang pernah ke Israel? Ikut tur, angkat tangan. Ibu pernah ya? Pernah ke Mukatam, gereja sampah? Pernah. Ibu pernah buang sampah di situ? Oh. Jadi di Mesir itu tidak ada gunung, adanya bukit. Pada abad yang ke-10, seorang khilafah yang bernama Al-Musi, dia ngomong sama pastor Abraham, Mesir itu dulu pada abad 6, abad 7 masih Kristen. Tapi begitu Islam masuk, sekarang negara Muslim. Nah, Al-Musi ini ngomong sama Abraham, apa betul Matius pasal yang ke-17 ayat 20 Yesus bilang begini, kalau kamu percaya gunung itu pindah maka akan pindah. Pastor Abraham kalau mau jawab enggak, itu omongan Yesus, berarti nggak percaya Yesus. Kalau bilang ya, bagaimana? Ya ada 3 pilihan dari khilafah Al-Musi. Kalau kamu nggak mau doain itu, kamu harus keluar dari Mesir ini. Kalau kamu doain dan ternyata tidak pindah, kalian saya bunuh semua. Berarti omongan Yesus ngawur. Pastor Abraham minta 3 hari doa puasa. Ketemu dengan seorang yang bernama Simon, kerjaannya penyamak kulit. Dia orang buta, Simon ini. Dan ketika doa selesai, dia ini memerintahkan bukit bergeser. Itu bergeser, saudara, sampai 3 kali, sepanjang kurang lebih 2 km. Memang ada pergeseran tanah, ada. Waktu di Palu ada tsunami, istri saya 2 kali ke sana. Tsunami itu bencana yang paling mengerikan di Indonesia ini. Yang pertama, itu ketinggian air masuk ke darat. Yang kedua, ada gempa bumi, gempanya bukan hanya goyang, tapi naik turun. Yang ketiga, ini yang paling mengerikan, katakanlah daerah ini, ruangan ini, itu seperti di blender. Setelah itu amblas ke bawah, tidak ada lagi rumah. Orang-orangnya juga habis di dalam. Sampai sekarang nggak bisa ditemukan. Yang keempat, ada pergeseran tempat tanah. Istri saya saksi mata, yang tadinya gereja di sebelah kiri, lalu bergeser ke kanan. Berarti omongan Yesus itu nyata. Dan sekarang tempat itu dibuat gereja mampu menampung 20.000 orang. Itu gereja terbesar. Yang belum ke Israel berdoa, ya nyimpen duit pergilah ke sana. Saya baru 23 kali ke sana. Ya, dan setiap di sana, aduh, iman saya luar biasa, berbahagia melihat itu. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Perhatikan ayat ini, ngomongnya dikurangi bisa nggak ya? Biar nggak ngomong gitu. Atau saya nggak usah ngomong, tapi saya nggak ngomong juga itu. Oke. Apa ya, sustennya dikurangi,
egonya dimatikan dan PK-nya ditambahin. Oh itu nggak ada hubungannya. Bercanda Pak Maudin, jangan takut. Nggak perlu korek itu 2 kali. Oke, nah ini udah bagus. Thank you ya, bagus. Coba lihat, takkan ada yang mustahil apa di situ? M-nya besar atau kecil? Hah? M-nya kecil. M-nya besar atau kecil? Kecil. Artinya tidak ada yang mustahil bagi siapa? Itu Dalam konteks ayat itu bagi siapa? murid-murid. Dalam konteks itu bagi siapa? Murid-murid. Yang dihadapi Yesus waktu itu siapa? Murid-murid. Murid-muridnya. Hubungannya dengan Roh Kudus, tadi pagi saya khotbah, lebih baik kata Yesus, aku pergi ke surga supaya Roh Kudus turun. Coba ditayangkan sebentar ya, Yohanes 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Sekali lagi dapat botol, dapat kecap. Oke ya. Baca sama-sama 3, 4. Supaya kamu Stop dulu itu, balikin lagi ke 16. Kita akan belajar teologi sedikit ya. Di Alkitab tidak ada kata Trinitas. Allah kita satu tapi 3 pribadi, 3 tapi 1. Wah bingung, gak usah bingung. Anda bisa terangin saya bagaimana sekarang ini kita kirim foto hanya hitungan detik, teman kita di Amerika mau melihatnya. Cara kerjanya kan bisa terangin? Enggak. Saya tanya ya Pak Brady, maaf Pak Brady, bisa membuat laptop? Tidak. Pertanyaan untuk saudara jawab, membuat laptop itu masuk akal atau nggak masuk akal? Astagfirullahaladzim. Membuat laptop itu masuk akal atau nggak masuk akal? Apa alasannya? Orang Indonesia kan begitu, bisa jawab tapi nggak tahu alasannya. Apa dasar Anda mengatakan masuk akal? Teknologi. Apa? Apa Pak? Iya masuk akal. Apa alasannya Anda jawab masuk akal itu apa? barangnya ada. Ya, tuh barangnya ada. Karena barangnya ada, masuk akal. Bapak Ibu sekalian, Allah itu ada. Barangnya tanda kutip Allah itu ada, alat tunggal itu ada. Kadang-kadang kita tidak bisa mengertinya. Pak Brady satu saat dapat rekrut ke Amerika Barat. Saya pernah khotbah di Los Angeles. Dari Los Angeles saya akan ke San Francisco. Yang dikenal San Francisco apa? Pada kagak tahu. Apanya Pak? Jembatannya lah, bagus. Saya ngomong sama orang Amerika di sana. Nanti kalau ke Indonesia, saya antar juga melihat jembatan. Tinggal pilih. Jembatan 2, jembatan 3, atau jembatan 5. Orang itu datang. Oh saya mau yang jembatannya 5.
Saya bawa ke sana, isinya ada orang jual plastik, jual PKS rumah tangga. Nah, saya dapat tiketnya bukan Los Angeles, San Francisco, tapi Los Angeles, San Jose, tulisannya Jose. Ya, kalau ada tulisan Jose, bacanya Jose. Dia bilang begini, yang ngasih tiket, udah kamu ikutin aja, karena cari teman kamu di San Francisco seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Nanti teman saya jemput kamu, lalu mau mengantar kamu naik mobil 1 jam sampai ke San Francisco dan ngantar sampai ke tempat teman kamu. Bapak Ibu, saya nggak menyangka San Jose itu ada tempat yang namanya Silicon Valley. Itu daerah komputer. Dia pemilik dan macam-macam komputer ada di situ. Yang jemput saya ahli membuat begitu komputer maupun laptop. Jadi Pak Bledi, kalau Anda ingin tahu caranya, pergilah ke sana. Anda ingin tahu Allah Bapak itu kayak apa? Pergilah ke surga, mati dulu lah kan. Baru di situ baru tahu, oh begini. Sebenarnya di dalam hidup sehari-hari Anda itu percaya, kita praktekkan. Contoh, Pak Brady suka makan di restoran? Jarang, kasihan banget. Kok kamu begitu? Ya, tapi pernah. Pertanyaan saya kan pernah, bukan sering. Pernah ya? Waktu Bapak misalnya pesen makanan, Bapak perlu ke dapurnya nggak lihat cara masaknya? Tidak, percaya aja kan? Kalau yang diolah itu bersih kan? Padahal belum tentu, mungkin kurang asin. Lalu sop asam pedas kurang asam, cukup 1 lembar. Pak Freddy percaya aja kan? Kita hidup sehari-hari begitu. Percaya kan? Ada di sini yang yakin, jangan. Sebenarnya percaya itu Anda lakukan sehari-hari, kenapa untuk rohani kagak? Pernah main gojek motor. Kalau Bapak Ibu naik gojek motor, ada nggak di sini yang nanyain SIM-nya? Digebuk nanti kita sama dia. Enggak kan? Yakin orang itu akan membawa ke tujuan kita sampai selamat kan? Ada yang ngetes dulu, jangan-jangan ini remnya belum. Coba Bapak mundur, sono, lalu ngebut ke sini, lalu rem ke dada. Orangnya kesel, ditabrak lagi Pak. Nggak gila Pak. Itu percaya. Berbagaimana orang yang percaya namun tidak. Jessica, Anda yakin nggak punya otak? Nah, Anda jawab itu justru menunjukkan Anda punya otak. Pernah lihat otaknya kayak apa? Anda percaya punya ginjal? Percaya? Pernah lihat? Tolong ada yang bawa pisau, kita buat dulu lihat dulu. Percaya? Kamu kurang percaya, walaupun imanmu sebesar biji sesami. Tahu biji sesami berapa? Kecil banget. Kalau Anda ambil pulpen, lalu bikin titik, sekecil itu. Pertama kali saya ke Israel, saya sangat mencintai jemaat saya, 100 orang lebih.
Sorry ya, bukannya nyombong, bukannya sok kaya. Semua jemaat saya kasih oleh-oleh. Satu orang bisa 5 sampai 10, yaitu biji sesali. Kalau kaos habisan saya. Kaos $15 ya segitu bangkrut. Biji sesali satu bungkus sendiri cuma $5. Saya kasih 5. Bapak Ibu, artinya apa? Iman itu bukan sekedar kecil besarnya. Just do it enggak. Dilakukan enggak. Ketika Nabi melewati laut atau air, itu jangan berpikir terbelah dulu baru jalan, enggak. Begitu menginjakkan kaki terbelah. Tidak. 10 orang dusta datang sama Yesus. Ya udah sembuh sana, pergi ke iman. Zaman dulu yang ngetes itu iman. Sana. Sudah disembuhkan belum? Belum. Belum kan? Ya. Tapi mereka apa? Bukan. Percaya sembuh kan? Balik satu orang bilang terima kasih. Ingat cerita Yesus membuat mukjizat pertama kali di Jakarta Utara. Di mana? Di Kana. Yaitu air menjadi salah, air menjadi air anggur. Dan kalau jawabannya air anggur juga salah. Yang betul air anggur kualitas terbaik. Cecok air sebenarnya tempatnya itu airnya buat cuci kaki. Jadi kalau zaman dulu orang mau masuk ke ruangan cuci kaki itu masuk. Kalau zaman sekarang ada keset. Keset ya betul ya. Keset bahasa Inggrisnya welcome. Welcome bahasa Inggrisnya. Ya kan? Ya kan kasih tulisannya welcome ini. Nah, itu air buat cuci kaki. Yesus bilang isilah tempatnya penuh dengan air. Dulu yang dibutuhkan air anggur, bukan air buat cuci kaki. Tapi dilakukan juga nggak sama pelayan? Lakukan. Cendok air itu berikan kepada siapa? Pemimpin pesta. Udah jadi air anggur belum? Begitu pemimpin pesta minum, langsung dia marahin, kenapa kamu menyimpan anggur yang baik ini? Makanya hari ini Anda jangan bermimpi dapat mukjizat kalau Anda tidak berani bertindak. Begitu bertindak, mukjizat terjadi. Kalau Anda nggak bisa, contoh lagi, tadinya saya mau khotbah janda di Safa. Nabi Elia bilang begini, kasih saya minum, dikasih. Kasih saya makan. Aduh maaf, Nabi Elia, saya cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Saya itu cari 2-3 batang kayu untuk membuat makanan ini. Setelah itu kami mati. Apa artinya mati? Itu udah gak ada makanan lagi. Elia bilang apa? Kamu pulang bikin buat saya. Bayangin. Kalau yang ngomong di sini adalah Pak Noti, ngomong sama saudara, kasih saya dong minum, kasih saya makanan. Aduh Pak Noti, di rumah hanya ada Indomie 1, bikin dulu buat saya. Setelah itu
buat kamu dan anakmu. Saya yakin jemaat itu marah-marah. Pendetanya jemaat udah jujur gak punya, tinggal dikit masih mau dirampas juga. Tapi saya bersyukur jemaat di sini bukan seperti semuanya seperti janda di Sapati. Amin. Ya kan, walaupun saya agak ragu-ragu sih. Apalagi yang ngomong aminnya kenceng itu. Orang saya minta handphone aja nggak dikasih. Padahal saya bawa mobil, percayain aja kacanya. Jadi bertindak. Begitu bertindak, pulang tepung yang sangat sedikit karena sebagian kan buat Ameria. Sangat sedikit karena sebagian buat Ameria. Diambil nggak habis-habis, diambil nggak habis-habis, diambil nggak habis sampai kapan? Sampai hujan turun. Itu kurang lebih saya perkirakan 1,5 sampai 2 tahun. Karena waktu itu negeri saya tidak ada hujan maupun embun 3,5 tahun. Lalu Nabi Elia di tepi sungai kering sampai air sungai kering yang kurang lebih 1,5 tahun lah. Lalu disuruh Tuhan ke Sarfat. Makanya bertindak, saudara. Suatu saat Bapak Ibu, saya khotbah hari Minggu 4 kali. Hari Seninnya saya harus bayar tagihan. Puji Tuhan, saya bisa bayar tagihan dari khotbah. Karena biasanya selesai khotbah dapat PK, dapat tempat. Amin. Anaknya boleh. Tapi pertanyaan yang memalukan. Sesama bantuan yang saling takutnya Bapak lupa. Saling mengingat. Ya. Selesai khotbah pertama, saya digerakkan Tuhan untuk kasih ke gembalanya, bukan gereja. Tuhan bilang, "You butuh ini." Bapak tahu, terima kasih. Berarti kan nanti saya bayarnya di mana? Tenang. Karena khotbah 3 dan 4 gereja yang besar, bukan ruangannya saja, tapi PK-nya besar. Oh Bapak tahu, kan saya sering khotbah di situ. Kalau saya nggak tahu di sini karena baru pertama. Nanti begitu saya buka baru tahu. Itu pun kalau ada. Ini bercanda ya, jangan dimasukin ke hati ya. Masukkan aja ke pikiran. Khotbah yang kedua, saya kasih buat pembangunan. Tuhan suruh kasih pembangunan. Khotbah ketiga dan 4 yang PK-nya besar, saya di dalam mobil, Tuhan bilang begini, coba lihat wanita itu yang ada di pintu gereja itu. Saya lihat, ada wanita. Wanita tua itu yang pakai baju biru itu. Ya Tuhan, saya lihat. Serahkan amplop itu ke ibu-ibu itu. Loh kalau saya serahkan kan nanti tagihannya nggak ada kan, malu pendeta ditagih nggak ada. Tuhan bilang begini, ibu-ibu itu lebih membutuhkan amplop daripada kamu. Lalu saya buka amplopnya, saya ambil duitnya dan dia saya kasih amplopnya. Karena dia lebih butuh amplop, saya isinya. Ya bukan begitu, kalau begitu saya dipanggil Tuhan, ayo ke sini kita diskusi. Matilah saya. Dan apa yang terjadi? Saya kasih. Ciri-ciri itu bukan emosional, tapi dari Tuhan adalah dia penuh sukacita, saya penuh sukacita. Aman aja.
Saya nggak begini lagi, besok bayarnya gimana? Tiba-tiba handphone berdering. Saya minggir, halo, dengan siapa ini? Pak, nggak perlu saya bilang siapa saya. Saya mau nanya, nomor rekening BCA Bapak masih tetap ya? Nomornya sekian, saya nggak mau sebut, percuma juga kalau saya omongin juga nggak ditransfer. Ngapain ngomongin nomor sekian. Ya Pak, kenapa? Saya sedang di depan ATM. Terima kasih ya Pak. Ya, saya kan jadi apa namanya, penasaran kan, berapa ini transfernya gitu kan? Saya kan orang Indonesia seperti saudara, kan begitu kan? Berapa ini ya? Berapa ini? Sepanjang jalan saya lihat ini, lihat ATM BCA. Begitu ada saya masukkan kartu, lihat informasi apa namanya, satu, sekarang tahu itu lebihnya berkali-kali dari saya dapat. Anda enak tepuk tangan tapi tidak berani bertindak, ngomongnya aja. Kerja persis kayak kalau di terminal itu apa namanya, calo Bogor, yang main ke Bogor dia masih di Cililitan. Berani bertindak. Iman itu berani bertindak. Nah, lihat secara Alkitab adanya mukjizat itu kan berani bertindak. Naaman, masukkan tubuhmu ke sungai Yordan. Naaman bilang, memang gak ada sungai yang lain yang lebih baik. Tapi begitu dia menjauhkan tubuhnya, kustanya hilang. Karena berani jangan omdo, ngomong doang. Sama Tuhan itu jangan omdo. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya, sampai kemenang keluar air dari mata, ingus dari hidung dan cairan dari telinga. Kalau saudara sedih, keluar air dari mata, ingus dari hidung, normal. Tapi kalau ada cairan dari telinga, pergilah ke dokter hati. Anda berpenyakit itu. Ngomongnya aja. Maka Yesus berkata, ya, tidak ada mustahil bagimu. Nah, ini ayat 17. Ini ya mau saya bahas ini sangat lupa. Perhatikan. Aku akan minta kepada Bapa. Aku ini siapa? Yesus. Bapa di sini adalah Allah Bapa ya. Dan ia di sini siapa? Bapa. Ia di sini siapa? Allah Bapa pintar akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia di sini siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Di Alkitab tidak ada tulisan Trinitas. Allah kita tiga tapi satu tapi tiga. Ini buktinya ayat ini. Satu ayat ini mengandung ada Allah Anak, ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu di sana. Ada bilang di surga, pokoknya di mana yang tidak nyata kelihatan. Allah Putra nyata menjadi manusia. Allah Bapa di sana, Allah Putra di sini. Lihat ayat 17. Ayat 17. Ayat 17. Kalimat terakhir. Sebab, baca sama-sama 3-4. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia menyertai kamu, bukan titik.
dan akan diam di dalam kamu. saya itu bangga jadi orang Kristen. Immanuel, Allah beserta kita. Allah kita bukan di sana, bukan di sini, tapi di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar. Ya pastilah Roh Kudus lebih besar dari roh manapun. Ini yang gak dimengerti oleh orang Kristen. Jangan rendah diri, jangan minder. Anda itu punya kuasa di dalam. Amin. Maka jangan takut untuk dipelet, diguna-guna. Waktu saya mengajar, ada murid saya datang nangis. Kenapa? Saya takut, ini cewek ya, saya takut diguna-guna oleh orang lain. Waktu murid saya yang perempuan ini ngomong sama saya, takut diguna-guna oleh cowok lain, saya hampir muntah. Kenapa hampir muntah? Cewek ini jelek sih enggak, tapi jauh dari cantik, dan itu jauh sekali. Maka dalam hati saya bilang, siapa yang mau mengguna-gunai kamu? Paling iblis yang buta kayaknya yang mau. Tapi gak saya omongin, takut dia pingsan. Saya tanya, kamu Kristen? Ya. Baca. Coba dibuka. Markus 16. Markus 16. Sekali lagi dapat 11. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Ayat 17-nya. Ayat 17. Baca sama-sama, 3, 4. Musim setan-setan di namaku. Mereka akan bicara bahasa-bahasa baru. Ayat 18. Ayat 18. Mereka akan memakan ular sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan memakan celaka. Anda jangan berharap KKR hari ini saya tumpang tangan satu-satu, capek. Saya mau ngasih tahu Anda bisa tumpang tangan masing-masing. Satu saja diundang Wiprit di daerah Lembang, katanya angker di sana. Ini kamar saya, ini villa ada 2 kamar, ini kamar saya, ini kamar panitia. Tempat ibadahnya kurang lebih 50 meter ke sana. Saya udah bilang, pendeta, kenapa? Minta tolong, ya kenapa? Ada panitia yang merasukan setan. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya. Anda kalau mau ikuti prinsip saya silakan, ya nggak apa-apa. Saya itu punya prinsip, paling males musir setan. Kenapa? Gak level. Yang betul, setan lihat saya langsung kacir. Gak perlu, pergi kamu. Ngapain begitu? Saya pernah jadi guru, kalau pas dapat piket, ngawasi murid-murid, kalau habis istirahat langsung masuk ke kelas. Ini ruang guru, ini kelas, itu kelas, itu kelas. Ini pintu keluar masuknya, pintu keluar. Kalau guru yang lain itu jalan ke tiap kelas, masuk. Ya saya pikir ngapain saya begitu? Saya cuma berdiri di depan kelas. Saya pelontotin aja, pada masuk semua itu. Nggak usah teriak-teriak. Saya nggak bilang, Bapak Yesus, keluar Yesus, enggak ngapain. Saya pelontotin aja. Dia sadar kan dia. Begitu dia sadar, udah saya pergi kan. Baru 2 langkah keluar dari pintu, Bapak, setannya masuk lagi. Saya bilang, ya nggak apa-apa, mungkin handphonenya ketinggalan.
Saya serius Pak, saya juga serius. Dan apa yang terjadi, saya tak tahu. Saya prototin aja gitu. Akhirnya, sekelanya, saya mau masuk ruang ibadah, dipanggil lagi. Saya marah. Saya nggak mau melayani satu orang. Di sana ada lebih 80 orang. Jangan dipakai iblis untuk menggagalkan saya khotbah di sana. Saya balik lagi, ada dua guru dan panitia. Baca Markus 16 ayat 17-18. Khususnya ayat 17. Inilah tanda yang menyertai orang percaya, mengusir setan demi namaku. Saya tanya, kalian orang percaya nggak? Percaya? Apa tandanya? Musik setan, udah musik sendiri. Apa yang saya harus usir? Apa yang saya harus usir? Tapi Pak, nanti kalau kami usir dia yang nggak keluar, ya udah kamu aja yang keluar. Kan beres. Kalau dia nggak mau keluar, kita aja keluar. Dan apa yang terjadi? Saya pergi, saya tinggal. 15 menit kemudian ketika saya lagi ceramah, mereka datang. Lalu mereka pada ngomong-ngomong gitu. Ini bisa juga tuh, bisa. Kamu itu nggak ngerti firman. Bisa. Bapak Ibu yang banyak, saya mau bikin TikTok begini. Ada hal-hal yang orang Kristen nggak ketahui. Yaitu kok sama setan kok takut, jangan-jangan malah kita setannya setan. Kitab Mazmur berkata, aku memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyertai kamu. Sorry ya, semiskin-miskinnya kita, serendah-rendahnya tingkat sosial kita, saya dan saudara itu punya pengawal. Bukan Prabowo saja, bukan Anong saja, kita punya pengawal. Namanya siapa? Malaikat. Nah, saya tanya sama si itu cepat sama. Nanti, Pak Nanti. Di sana ini Pak Nanti, Anda punya pengawal. Lalu Anda mau diserang oleh orang lain yang maju berantem siapa? Iya, betul. Malaikat itu sebagai apa? Astagfirullahaladzim. Dari tadi saya teriak-teriak, kita punya pengawal penolong. Saya copot giginya lagi sana, biar habis. Jangan marah ya, mati dia marah. Masa saya diilustrasikan begitu, saya malu. Kalau begitu, besok saya nggak mau ke gereja. Gak apa-apa, besok kan hari Senin. Ngapain ke gereja? Bingung ke gereja. Nah, Pak Meti, Anda diserang, Anda punya pengawal nih. Lalu Anda diserang oleh orang lain. Siapa yang maju duluan berantem? Pengawal kan? Pertanyaan saya, kalau pengawal Anda kalah, Anda maju, cari mati itu. Ini orang cari mati. Kalau pengawal kalah, kabur. Ngaco ini di sini. Khotbah saya lucu tapi pakai otak gitu. Pengawal aja kalah, kurus begitu maju. Dipakain itu tulangnya nanti. Tapi kita ada dalam sejarah, malaikat kalah sama iblis. Tahu yang namanya pengawal? Misalnya pengawal presiden, pas Pampres,
Saya beberapa kali khotbah di Tanah Abang gitu ya, itunya markas komandonya. Beberapa kali khotbah di sana, khotbah pasca, khotbah Natal. Saya tanya sama saudara, misal Pak Prabowo mau masuk ke ruangan ini misal, apakah pengawalnya pas Pampres itu menyertai Pak Prabowo dari presiden ke sini, atau sebelum Pak Prabowo masuk ke ruangan ini sudah ada pengawalnya? Yang satu yang kedua, namanya ruangan ini diapain? Disteril, maka ruangan ini tidak akan pernah hamil karena disteril. Demikian juga kita. Upload suara sebelum masuk sini itu udah ada pengawalnya. Bukan hanya menyertai kita kemana kita pergi, tujuan kita di sana sudah ada pengawal. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Apa hubungannya dengan Roh Kudus? Ingat ya, balik lagi saya Yohanes 14 ayat 17 tadi. Tadi pagi saya khotbah, Yesus bilang ini, lebih baik bagimu kalau aku pergi ke surga. Supaya apa? Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu turun bukan saja menyertai kamu, tapi akan diam di dalam kamu. Sebenarnya Anda itu punya potensi. Nggak usah cari pendeta untuk tumpang tangan atas orang sakit. SMA kelas 2 saya bertobat. Saya dipenuhi Roh Kudus, percaya Yesus Roh Kudus dalam hati saya. Saya berkunjung ke rumah teman, papanya 2 minggu terbalik kaku, nggak bisa turun atau bergerak dari tempat tidur. Begitu saya masuk, dia bilang, puji Tuhan, Abraham. Kenapa Om? Kamu disuruh Tuhan doain Om. Ayo doain. Masih SMA, belum sekolah lagi, kenapa? Dalam hati saya bilang, enak aja doain. Ya kalau sembuh, kalau mati. Yang lebih parah lagi, udah itu mati, ngajak-ngajak lagi. Tapi karena saya percaya yakin, saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Ketika dia lagi di dalam mulai bergerak. Lama-lama saya main berikan gitu. Dulu suka main berikan di Semayang gitu. Seusia saya gitu ya. Pernah ikut berikan apa ya berikan? Lalu dia turun dari tempat tidur. Istri sama teman saya benar-benar. Dia kata orang lain kalau dianggap gak mau. Hebatnya keluar dari toilet dalam keadaan hidup. Karena ada orang sakit masuk toilet, Nabi di situ. Tapi dia bangun, hebat. Saya 2 hari ini tidur di apartemen. Istri saya bilang setiap jam 3 jam 4 itu ada orang seperti nempel rantai lorong itu. Dan istri saya pernah lihat setan, tapi bukan lihat saya lalu lihat setan gitu ya, karena akhirnya saya setan apa. Dan dia bilang begini, lalu dia ngecek sama petugas, emang kalau ngepel pagi-pagi ya enggak, siang. Oh pagi-pagi ada yang ngepel, nggak tahu itu. Nah semalam saya tidur di situ sendiri, istri ada acara di rumah begitu. Tahu nggak saudara? Hati saya merinding. Saya nggak pernah lihat setan, tapi saya punya tanda-tanda kalau di sekitar saya ada setan.
yaitu merinding. Waktu saya merinding itu saya bilang begini, malaikat sikat aja dia, udah beres kan saya punya pengawal. Ngapain musuh beri ngapain? Sorry ya, nggak level. Jadi ciri-ciri di sekitar saya ada setan, iblis, yaitu kalau saya merinding, puji Tuhan, saya duduk di sebelahnya Pak Naudi, nggak merinding. Berarti Pak Naudi bukan setan. Bapak Ibu sekalian, saya mau tegaskan, keseruan ilahi itu tidak harus pendeta. Anda bisa. Amin. Seorang nenek-nenek yang udah tua, ya di mana-mana nenek-nenek tua. Ini nenek-nenek Cina benteng. Dengan khotbah sama dari pendetanya. Ini tanya-tanya orang percaya tumpang tangan atas orang sembuh, orang sakit, orang itu sembuh. Suatu saat, walaupun dia udah nenek-nenek, dia jadi MC. Bapak udah pernah jadi MC? Ngomong cucu. MC itu ngomong cucu. Bukan MC itu bukan. Anak kecil umur 5 tahun. Papa mamanya bulan madu karena itu hari ulang tahun pernikahan. Ini kadang-kala anak-anak sekarang begitu, kasih aja ke neneknya. Neneknya mau nyantai malah dicapein gitu. Udah punya cucu? Belum ya? Punya cucu itu enak banget, senang gitu. Nah, suatu saat cucunya itu suhu badannya tinggi. Nikah, mata udah mendelik. Nenek ini bingung, mau kemana? Hujan lebat. Nenek itu ingat pendetanya khotbah. Inilah tanda-tandanya orang percaya. Dia doa, walaupun bahasa Indonesianya agak aneh. Ya doanya begini, Yesus, lu kan tahu cucu gua sakit, gila lo kalau nggak sembuhin, Yesus tidak gila ya. Sembuhinlah, masa lu diem aja, sembuh sudah, sembuh. Nenek itu nggak belajar teologi ya. Jadi di mana Anda sakit tumpang tangan aja. Minum racun tidak mati. Saya punya dosen. Dia ada khotbah di Madura. Lalu dia jalan-jalan, lalu suruh masuk ke rumah seorang dukun terkenal. Dia dikasih minum dan dia minum dalam nama Yesus. Lalu dukunnya bilang begini, Pak Pendeta, tolong ditulis di kertas ini alamat Bapak tinggal di sini di mana. Tadi udah saya kasih tahu, Pak, saya ada di gereja itu. Ya ditulis lagi supaya saya ngerti. Pendeta ini nanya, dosen saya nanya, untuk apa? Saya mau serahkan mayat Bapak itu kemana? Karena air itu racun. Dan dia merasa panas ini dosen saya. Dia lari ke gereja, di gereja masih ada doa puasa. Dia masuk ke ruangan, dia masuk ke kamarnya. Nggak lama kemudian dukun datang. Pendeta gereja itu tahu ini dukun terkenal. Orang minum racun itu 2 menit langsung mati. Lalu dukun ini datang. Ada apa Pak? Itu pendeta itu, kamu Bapak ya? Oh iya, dari Jakarta. Ada apa? Saya mau lihat mayatnya.
Dosen saya buka pintu, lalu bilang, ini saya. Dukunnya kaget. Makanya mau minum apa dalam nama Yesus ya. Sekalipun Anda minum racun maut, Anda tidak akan mati. Kalau begitu saya pulang minum baik itu, goblok itu. Goblok namanya. Saudara. Jadi sekali lagi kita harus berani. Ini yang pulang jangan. Kadang orang Cina di sini nggak ada kali yang Cina begini. Kalau lewat jalan, permisi, anak babi mau lewat, ngaku dia anak babi. Kita kan anak Tuhan, iya kan? Tujuan khotbah hari ini, saya bukan doain Anda satu-satu. Apapun masalahmu, tidak ada yang mustahil bagi kamu. Amin. Katakan sama-sama, tidak ada mustahil bagi saya. Tidak ada mustahil bagi saya. Tidak ada mustahil bagi saya. Kamu mau minum sih? Saya pikir mau ngasih ya. Tidak ada yang mustahil. Makanya ya nyanyinya itu, ya ada yang mustahil kali Tuhan, nggak usah ngomongin itu. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Amin. Inilah tanda yang menyertai orang. Terserah Tuhan akan menunjukkan kuasa. Engkau punya power. Kita semuanya keluar jadi Power Ranger. Kita kuat. Karena roh yang ada di dalam diri. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang. Dan Roh Kudus itu bukan saja beserta kita, tapi diam di dalam kita. Dan buktikan Anda lebih hebat dari dunia. Amin. Apapun masalahnya, nggak usah nepon-nepon Pak Nodi lah. Beriman. Sedang Pak Nodi sendiri yang sakit. Tapi katakan bahwa inilah tanda-tanda yang menyertai orang. Percaya. Engkau bisa bertepuk tangan atas dirimu dan Tuhan akan menyembuhkan. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Roh Kudus, ada di sini. Kegiatan namanya Harvest Ministry. Dia mendidik ribuan orang untuk menginjil. Tahun lalu di Jakarta bikin KKR kesembuhan. Kalau mau nanti tahun depan, tahun ini di gereja saya. Saudara tahu, yang tumpang tangan itu bukan dia, tapi murid-muridnya itu. Nanti saya kenalin, saudara bisa ikut. Kalau nggak salah hanya 3 bulan, seminggu sekali melalui Zoom. Nah orang itu suruh tampil. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri.
orang yang tuli mendengar. Saya tes. Yang nyemburi bukan Pak Vincent Juang namanya, dan dia bukan pendeta, pengusaha. Itu murid-muridnya. Anda punya kesempatan luas. Amen. Anda punya kemampuan yang luar biasa. Kalau kita buka Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, buka hati Roh Kudus masuk dalam diri kita, Anda menjadi orang-orang yang hebat. Amen. Jangan buruk pendeta yang hebat. Tuhan akan pakai Anda menjadi orang-orang yang hebat. Menegur orang-orang itu menangis. Tidak semua orang menegur orang itu orang menangis. Bisa orang itu malah melawan. Itu dia punya karunia. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di mengalir di bait suci. Adalah event KKR, event di mana kuasa Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Sebab kita memberikan kesempatan sebenarnya begitu. Sebab itu saudaraku, setiap kita sudah mendengarkan firman bahwa ada tanda di dalam diri kita sebagai tanda orang percaya. Karena itu malam